Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, Universitas Islam DDI Andre Guruta Haji Abdurrahman Abu Dale, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Muhammad Abid SP MSI. Pada video ini, saya akan membahas pemikiran salah satu tokoh besar filsafat pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara lahir pada tahun 1889 dan memiliki perhatian besar terhadap pendidikan yang memerdekakan manusia. Bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Merdeka di sini bukan berarti bebas tanpa aturan, tetapi bebas untuk berpikir, berpendapat, dan mengembangkan potensi diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang terlalu menekankan justru akan mematikan kreativitas anak. Oleh karena itu, pendidikan harus memberi ruang agar anak bisa tumbuh dengan percaya diri. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk budi pekerti, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Beliau terkenal dengan semboyan Ingarso Sungkulodo, di depan memberi teladan, Ingmadyo Mangungkarso, di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menegaskan bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dan pembimbing bagi siswa. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik dan perkembangan zaman. Jika kita kaitkan dengan pendidikan saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Di era modern, pendidikan tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Hal ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pendidikan. Selain itu, pendidikan saat ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nilai-nilai ini sudah lama ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan budi pekerti. Contoh nyata perkembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Indonesia dapat kita lihat dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Pembelajaran berbasis proyek diterapkan untuk melatih kreativitas dan berpikir kritis siswa. Semua ini mencerminkan prinsip pendidikan yang memerdekakan sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam pendidikan kontemporer. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa'dawati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mahasiswa tidak ada perbedaan demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Adem. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Biarpun saya pergi jauh